Tidak dibutuhkan lagi jurnalis di atas muka bumi ini, Pak. Sudah, ya. Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang duduk bersama seorang perempuan di Medan, di sebuah hotel Medan. Heboh Aceh nih Pak, Viral. Viral. Dan setelah diberitakan itu, Dewan Pers terus-menerus melakukan pendataan media yang untuk kemudian kan dikeluarkan sertifikat verifikasi dari Dewan Pers itu tadi. Jadi Untuk apa ada itu? Untuk apa ada pendataan yang kemudian diverifikasi oleh Dewan Pers? Eits, subscribe dulu. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dir. Sehat Pak Adi? Sehat alhamdulillah. Hujan tapi ini. Rencananya kita melanjutkan meja sago Pak Adi, ya di warung, Ya di bawah ya. di warung harusnya kopi ya. Tapi karena hujan dingin dan agak becek di bawah, nggak nyaman. Jadi kita di atas saja. Di atas saja, betul. Topik kita tentang ujaran kebencian. Iya, iya. Bisa Pak Adi? Bisa. Bisa. Pak Adi kan sebagai wartawan dan lama sekali jadi wartawan. Kemudian juga aktif dalam hal verifikasi media juga. Iya. Membantu Dewan Pers juga. Kalau Pak Adi lihat dalam ruang yang lebih besar, apakah Indonesia atau Aceh, bagaimana sekarang tren ujaran kebencian atau hoak atau berita bohong yang menyebar di media sosial? Kalau sekarang ya luar biasa ya Pak Dira. Apalagi jelang ataupun di masa-masa pemilihan umum ya. Politik. Istilahnya ya di tahun-tahun demokrasi itu luar biasa. Semua lini media sosial itu ya penyebaran hoax, ujaran kebencian itu kan bebas sebebas-bebasnya sudah. Jadi susah sekali masyarakat sekarang, susah sekali untuk menilai apakah itu benar. Mana yang benar, mana yang salah. Ya, sudah nggak ada batasnya lagi. Nggak ada batasnya. Ini sebenarnya yang kemudian sebagian media itu mengambil posisi untuk menjadi semacam media dalam upaya mencegah penyebaran hoax. Karena sebagian media itu sudah punya tim verifikator. Artinya mereka punya rubrik khusus yang namanya cek fakta. Jadi setiap berita hoax yang menyebar di media sosial itu sudah ada tim cek fakta dari media mainstream yang kemudian mengeluarkan bahwa fakta itu hoax. Jadi sudah ada itu. Tetapi tidak semua media mengambil peran ini. Tidak semua media mainstream mengambil peran ini. Ya kalau misalnya kenapa ya bisa jadi karena tim verifikator itu kan dia bekerja memang all out biasanya, all out. Dan satu lagi tidak semuanya mampu untuk mentegel berita hoax yang menyebar di media sosial. Media sosial itu kan dipunyai oleh orang per orang yang dengan kepentingan sendiri memproduksi hoax dan kemudian disebarkan. Jadi, apa risiko kemudian? Apa risiko yang akan dihadapi oleh penyebar berita hoax? Dalam konteks pengalaman Bang Adi sebagai jurnalis. Risikonya kan sebenarnya kan apa namanya? Kalau misalnya kita merujuk ke Undang-Undang ITE ya Pak Dia. Dia kan delik aduan. Artinya orang yang merasa dicemarkan nama baik atau merasa dirinya dicemarkan dengan ujaran kebencian atau hoax tadi itu dan hoax itu tadi, mereka harus melapor ke polisi. Polisi baru kemudian boleh memeriksa si penyebar ini. Kalau misalnya tanpa aduan, enggak boleh. Enggak boleh dengan serta-merta dia, makanya kemudian Undang PTE beberapa pasal itu disebut dengan delik aduan. Kalau ada aduan baru bekerja. Kalau nggak ada aduan ya tim penegak hukum itu atau tim aparat penegak hukum itu kan mantau aja dia. Dia mantau aja. Artinya para konten kreator, termasuk konten kreator masuk juga berarti? Iya, semua. Media juga akan masuk Pak Dia. Media kalau misalnya kemudian menyebar hoax lewat media, bukan nggak ada Pak Dia. Mereka umumnya terpengaruh oleh media sosial. Gini, rujukannya ambil di media sosial. Jadi agak aneh sekarang Pak Dia, bukan aneh. Perkembangan teknologi ini
itu sekarang semua sumber berita di media itu, di media mainstream ya, di media mainstream itu, di media massa, itu informasi pertamanya itu dari media sosial, gitu kan? Enggak seperti dulu. Kalau dulu itu informasinya kan bisa Dari sumber primernya. dari sumber primernya. Masyarakat yang melapor ke media, terus media kemudian mengejar berita itu menulis atau mengambil video atau mengambil foto. Kalau sekarang enggak. Sumber utamanya itu dari media sosial, baru kemudian wartawan terjun untuk cek and recheck. Seandainya wartawan tidak atau jurnalis tidak bekerja pada proses cek dan recheck, maka tidak dibutuhkan lagi jurnalis di atas muka bumi ini, Pak. Sudah, ya. Jadi keunggulan wartawan sebenarnya itu ada pada titik cek and recheck. Cek and recheck atau Kalau soal verifikasi. Atau verifikasi. Kalau soal sumber berita sudah surplus sebenarnya. Sudah ada. Banjir misalnya, banjir bandang di Aceh Tenggara misalnya. Nggak perlu harus ke Aceh Tenggara. Nggak perlu. Orang-orang sudah tahu semua itu banjir terjadi jam sekian. Karena per menit setelah banjir bandang itu udah ada berita di media sosial. Masyarakat di sana udah posting. Tetapi sesungguhnya apakah benar? Ya, itu yang membutuhkan pekerjaan jurnalis dan informasi lanjutannya, berapa kerugian segala. Masyarakat kan tidak tahu berapa kerugiannya. Tapi si jurnalis bisa paham karena dia bisa wawancara orang-orang yang para pihak yang berkait dengan banjir bandang tersebut. Jadi itu dibutuhkan. Jadi hoax secara umum itu bukan hanya berbahaya bagi para konten kreator untuk adanya delik aduan, tapi juga menjadi ancaman juga bagi jurnalis dan perusahaan media. Betul. Karena kalau misalnya salah sedikit saja, ini kan istilahnya seperti ini, Pak Dir. Informasi bohong yang disebarkan secara terus-menerus tanpa ada verifikasi apapun, niscaya dia adalah kebenaran. Serius. Betul. Secara terus-menerus. Ya. Kebohongan yang diulang-ulang. That's right. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi kalau misalnya beberapa kebohongan diulang-ulang terus-menerus oleh media sosial itu dianggap dan viral, dan itu kemudian oleh media massa itu diambil menjadi berita, tanpa sadar mereka sudah menyebarkan hoax. Kalau itu ada orang melapor, dia bisa kena delik. Bisa kena delik, tetapi kemudian media massa ini dia punya undang-undang sendiri. Itu penting. Itu penting diceritakan. Punya undang-undang pers. Undang-undang nomor 40 tahun 99 tentang pers. Apa keunggulannya? Wartawan itu tidak boleh pidana. Di situ tidak ada mengenal pidana wartawan. Dalam konteks pemberitaan. Iya. Yang ada hanya memasukkan hak jawab misalnya. Atau kemudian paling istilahnya paling keras itu ya medianya dihentikan mungkin operasionalnya paling keras, atau bisa mencabut berita yang saya sebut dengan permintaan maaf. Jadi seperti tidak ada pidana. Undang-undang pers itu hanya mengenal pidana kepada orang yang menghalangi tugas pers, tetapi tidak kepada jurnalis. Itu kemudian yang Dewan Pers terus-menerus melakukan pendataan media yang untuk kemudian kan dikeluarkan sertifikat verifikasi dari Dewan Pers itu tadi. Jadi untuk apa ada itu? Untuk apa ada pendataan yang kemudian diverifikasi oleh Dewan Pers? Itulah ini kan lebih kepada tujuannya kan lebih kepada pemantauan. Jadi mereka bisa memantau terus-menerus media supaya dia bekerja di atas ruang nilai-nilai jurnalistik, di atas garisnya. Sebagai media pendidikan, informasi menurut Undang-Undang Pers yang fungsinya ya, media pendidikan, informasi, kontrol sosial dan juga hiburan. Jadi mengontrol untuk itu. Kalau misalnya tidak ada, bagaimana misalnya media yang belum terdata di Dewan Pers? Bagaimana nasibnya? Ya yang pertama disarankan untuk ikut pendataan. Yang kedua kalau misalnya belum melakukan pendataan, kalau misalnya ada berita yang diadukan oleh seseorang, maka itu polisi dan Dewan Pers itu bekerja bersama untuk melihat apakah berita itu sesuai dengan pemberitaan atau tidak. Kalau misalnya tidak ada nilai berita di dalam situ, tidak sesuai dengan pemberitaan,
itu maka bisa ditarik ke ITE. Oke, satu lagi. Kalau ada sebuah website, katakan sebagai sebuah Ini media. kok jadi serius, Pak? Kacau. Kita nggak bisa nggak serius kacau. Iya, ini harusnya jangan serius-serius tapi kali. saya punya kopi, Pak Adi nggak punya kopi, Iya, nggak mau nggak naik apa-apa. tadi. Oke, saya hampir Iya, lupa. iya. Pak Adi, kalau ada sebuah website, kemudian menaikkan berita yang cenderung hoax, ya, lalu ada delik aduan dan payung hukum berita itu tidak memiliki payung hukum yang konkret sebagai sebuah media pers yang diverifikasi oleh Dewan Pers. Bagaimana? Apakah dia tetap dihukum? Apakah delik aduan melalui di bawah undang-undang pers itu berlaku atau undang-undang pidana lainnya? Dia bisa undang-undang pidana lainnya, Pak Dir. Misalnya begini, Pak Dir. Ada sebuah kasus misalnya di Aceh, masih saya tidak bercerita nama media atau siapa orangnya. Dia pernah menuliskan di websitenya, websitenya itu dibuat seolah-olah itu website berita. Padahal dia itu tidak, karena kan secara amanah undang-undang yang dinamakan dengan website berita itu punya perusahaan. Perusahaan pers, penanggung jawabnya jelas dan segala macam bla bla, itu ada di peraturan Dewan Pers. Tapi bagian itu nanti kita bicarakan, Pak Dir, karena saya tidak membawa buku yang lengkap karena bicara itu harus ada. Itu segmen berikutnya nanti. Segmen berikutnya. Hari Senin berikutnya. Dia itu kemudian menuliskan sebuah berita tentang seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang duduk bersama seorang perempuan di Medan, di sebuah hotel Medan. Dia diberitakan seakan-akan ini selingkuh orang. Dia selingkuh, heboh Aceh nih Pak Dir. Viral. Dia beritakan itu. Dan setelah diberitakan itu kan muncul dia di WhatsApp grup beberapa kawan-kawan dan aktivis itu muncul dan beberapa wartawan itu muncul. Padahal yang dia duduk itu ada sekretarisnya dan kebetulan saja foto dia dengan cewek itu diambil berdekat. Sebenarnya ada beberapa orang lain yang tidak diambil. Ada beberapa orang yang duduk bersamaan di sebuah lobi. Lobi atau kamar, pokoknya begitulah kira-kira. Oleh yang bersangkutan ini dilaporkan. Dilaporkan ke polisi. Dilaporkan ke polisi. Ini kejadiannya tahun 2016, Pak Dir. 2016 kalau nggak salah. Dilaporkan ke polisi, oleh polisi meriksa. Kawan ini telah menyebarkan hoax. Mencemarkan nama baik seseorang. Dia kena ITE, dulu masih dipakai KUHP 310 kan, dulu masih dipakai. Itu penjara, Pak Dir. 8 bulan. Kena masuk. Ya. Karena pada saat itu, karena ini pertamanya dia oleh polisi dianggap sebagai produk dari pers, oleh polisi dianggap sebagai produk dari pers. Polisi kan manggil, melapor ke Dewan Pers, berkoordinasi dengan Dewan Pers, bukan melapor, berkoordinasi dengan Dewan Pers. Dewan Pers menunjuk ahli pers. Kebetulan ahli pers yang ditunjuk itu saya masih ingat salah seorang kawan dari Medan pada saat itu. Ya sidangnya di Lok Sumawe. Waktu sidang dia dipanggil, terus di dalam persidangan Bapak ahli pers ini yang ditunjuk oleh Dewan Pers ini hanya bicara sebentar saja. Jadi dari Medan dia pergi ke situ hanya untuk berbicara satu kata saja. Katanya begini, setelah saya memeriksa produk yang ditulis oleh media ini bukan produk pers. Dan media tidak standar Dewan Pers. Sebagaimana peraturan Dewan Pers. Ya. Silakan Pak Hakim menggunakan undang-undang lain selain undang-undang. Putusan 8 bulan masuk, kawan. 8 bulan kalau nggak salah saya. Jadi selain hukuman dia juga kena permintaan maaf 7 hari berturut-turut di sebuah koran di Banda Aceh. jadi itu tidak boleh main-main, Pak Dir, tidak boleh main-main. Artinya dalam konteks ini Pak Adi, Bang Adi, masyarakat ini udah balik-balik kita nih. Bang Adi, masyarakat berarti harus kita cerdaskan, Mbak Adi. Harus. Bahwa masyarakat harus punya kesempatan, punya kemampuan untuk memeriksa sebuah media yang menulis tentang hajat orang banyak. Apakah itu media pers atau bukan? Iya, sebenarnya harus. Dan telah dilakukan oleh beberapa organisasi, Pak Dir.
Haji sudah melakukan itu, PBI sudah melakukan itu, IJTI juga, PFI juga. Konstituen Dewan Pers semuanya sudah dibahani untuk melakukan itu. Pak Dir, Sago, saya silakan kalau mau ikut. Ya tinggal nanti colek aja kan Kominfo ya kan. Mana tahu ya kan, mana tahu nanti untuk kalangan SMA, kalangan SMP atau kalangan dayah-dayah atau ibu-ibu pengajian. Karena parah, penyebarannya parah. Karena orang yang menyebarkan ini juga rata-rata orang yang paham tetapi tidak cek. Sedap kali. Dia paham itu nanti realitas. pangkatnya doktor, profesor, segala. Mohon maaf ya Pak Dir. Betul. Karena Pak Dir sudah doktor ya. Betul sekali. Mohon maaf. Kadang-kadang tapi itu realitasnya memang gitu. Di dalam beberapa grup yang saya ikuti yang isinya juga doktor, profesor, saya melihat tingkah mereka itu menyebarkan. Bagaimana mereka ikut menyebarkan hoax. Membenarkan berita yang sesungguhnya salah. Right. Padahal mereka sudah melanggar aturan. Ya tidak jauh-jauh lah misalnya. Kalau misalnya kita di Aceh ada syariat Islam itu sebenarnya kan ada Al-Hujarat ayat 6 Pak Dir. Itu sebenarnya yang menjadi materi utama, norma utama di dalam larangan dalam Islam untuk menyebarkan berita bohong. Al-Hujarat ayat 6 itu artinya kira-kira begini Pak Dir. Jika kamu mendapat sebuah berita dari orang-orang fasik, maka cek dulu kebenarannya sebelum kamu menyebarkan berita itu ke orang lain. Karena niscaya nanti kamu akan merasakan kerugian atau apalah segala macam atas apa yang kamu perbuat. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi intinya memang seperti itu. Semua fatwa ulama juga sudah ada soal itu. Jadi semuanya juga sudah. Tapi ya itu tadi. Selama kita mau masih menyebarkan hoax itu tidak akan pernah berhenti. Karena sering sekali berita hoax itu yang kita share itu karena itu merasa sama dengan kebatinan kita. Iya. Padahal sesungguhnya itu nggak benar. Ya? Nggak benar. Padahal sesungguhnya nggak benar. Karena kita sur dengan berita hoax itu sur. Jadi saya minum kopi dulu lah. Gitu. Ini kan ada soal fanatik, Pak. Kita misalnya di dalam pilkada misalnya. Kita fanatik dengan calon. Ya. Tertentu. Calon tertentu. Kita akan menyebarkan hoax. Karena kita tidak senang dengan calon yang lain. Ketika misalnya hoax dibuat oleh misalnya para pihak yang tidak bertanggung jawab misalnya, disebarkan menyerang calon lain karena kita menyukai calon yang satunya lagi, kita ikut menyebarkan. Ini misalnya kita buat lagi komentar seperti ini. Itu kena tuh ya? Kena. Tapi kemudian di era digital seperti ini, Bang Adi, bagaimana kita mencari validitas antara berita yang benar dengan berita yang hoax? Dia banyak Pak. Dia kalau misalnya kita mau banyak. Tetapi ini kan butuh waktu. Butuh waktu. Kita kan bisa cek misalnya. Ada banyak perangkat misalnya untuk mengecek itu. Itu ada materinya misalnya di dalam materi untuk menyiasati penyebaran hoax itu ada materinya. Ada lewat Google misalnya juga bisa kita cek, kita lihat dari mana pertama misalnya berita itu muncul. Ada beberapa materi aplikasi untuk mengecek itu, bisa kita ngecek misalnya. Dari mana berita itu pertama muncul. Kalau misalnya itu kita ragu saja misalnya itu, ya jangan sebarkan. Ragu saja bahwa berita itu tidak benar. Jangan sebarkan. Karena dulu. kalau kita sebarkan pun tanpa komentar itu bisa, kalau ada delik aduan kita bisa kena. Ini misalnya contoh paling sebarkan materi ceramah ini dan sebutkan alhamdulillah, bismillah, amin 3 kali, niscaya kamu akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Itu hoax apa bukan coba? Ya itu lama sekali udah beredar. Sebarkan. Di bawah ada sebarkan lagi. Itu hoax apa bukan? Padahal ukuran Allah memberikan rezeki kepada kita kan tidak pada penyebaran itu. Misalnya seperti itu. Tetapi orang-orang yang tidak yang terlalu khusyuk misalnya kadang-kadang ikut menyebarkan juga. Ya ngapain coba? Misalnya seperti belum lagi yang lain. Artinya korban berita hoax itu tidak memandang profesi, tidak memandang usia, tidak memandang tingkat dan seterusnya. Paling tinggi itu penyebaran ini orang-orang yang fanatik.
orang-orang yang fanatik terhadap sesuatu dan meyakini bahwa Ada sentimen tadi ya. ada sentimen itu bahwa itu adalah sebuah kebenaran, maka ya itu. Karena kepala dia sudah sering sekali Direcokin. direcokin dengan hoax tadi. Ya berita bohong yang disebarkan terus-menerus itu kan Makanya kita Bang Adi berusaha akan menjadi sebuah kebenaran, Pak Dia. ya, makanya kita Badi Sago TV berusaha untuk memiliki komitmen untuk itu. Sago TV sudah daftar, Pak Dia. Ongoing Badi. Sudah akunnya sudah dapat. Siapa kemudian pemerintah? Pemerintahnya sahabatnya Badi. Bang Mukhtar ya? Udah utama ya. Sudah, Udah, senior oke, sekali udah. beliau, senior. Perusahaan sudah ada. Ya, Pemeretnya sudah utama. udah. Terus kemudian salah seorang redakturnya sudah wartawan. Husaini Nurdin. Saya ini sudah wartawan Ya. media ya. Ya. Ya silakan. Webnya sudah ada. Webnya sudah ada dan konsisten ya. Konsisten. Setiap hari ada berita ya silakan daftar ke Dewan Pers. Dewan Pers nanti akan verifikasi layak nggak. Mm-mm. Yang akan mendata ya, masuk pendataan di data layak nggak diberikan sertifikat Ya. sebagai media yang terdata di Dewan Pers. Itu ikhtiar aja Pak Adi. Ikhtiar untuk supaya kita dapat terhindar dari berita-berita Iya, dan informasi itu. yang bawa tadi. Jadi dengan adanya itu kita akan lebih teliti dan akan lebih Ya. bagus di dalam Mm-mm. menulis berita atau Ya. bermain di media sosial. Sekarang bukan tidak ada misalnya. Mm-mm. Ini Pak. Penyebaran berita sekarang Mm-mm. juga tidak langsung. Penyebaran berita yang ditulis di website Mm-mm. itu juga tidak langsung. Dia disebarkan juga melalui media sosial. Sama dengan informasi itu yang tadi. Ya, ya. Informasi sumber utamanya itu media sosial, kemudian diambil. Nanti Sumber beredar itu lagi dengan dikembangkan. media sosial lagi. Iya, kemudian setelah jadikan informasi oleh media massa ini disebarkan lewat media sosial lagi. Karena magnetnya yang kuat Magnetnya itu. itu media sosial. Jadi bukan tidak berguna media sosial ini, berguna. Tetapi pemakaiannya untuk apa coba? Kalau pemakaian untuk menyebarkan hoaxnya tidak berguna. Tetapi kalau menyebarkan berita-berita yang benar, itu berguna. Kalau misalnya kemudian Mbak Adi, misalnya Sago TV memproduksi sebuah talk show seperti ini, ya podcast seperti ini. Iya. Lalu ada video yang kemudian dipotong oleh orang di luar tim redaksi Sago TV, diproduksi oleh para konten kreator lainnya. Kemudian itu dapat menyudutkan narasumber kita. Lalu narasumber kita misal komplain, lalu melapor ke kepolisian. Bagaimana secara jurnalistik? Sago TV nggak kena, tapi bisa dipanggil sebagai saksi. Mm-mm. Dia nggak kena. Yang kena ya itu. Makanya kemudian setiap produksi itu dituliskan aja di bawah Pak. Kalau sudah jadi website itu, setiap produksi yang kira-kira ada apa istilahnya? Copyright. Iya, ya udah betul. Ada misalnya materi-materi yang agak sensitif atau apa segala macam. Mm-mm. Tapi kita dapat bertanggungjawabkan kepada publik, itu saja di bawah. Dilarang untuk mengcopy tanpa izin. Oke. Jadi itu sudah menandai. Kalau misalnya orang copy saja, walaupun dibawa ke tempat kebajikan, itu bisa klaim kita Pak. Mm-mm. Bisa klaim. Lu ada izin nggak? Nggak ada, ya bayar. Sudah. Bisa ngirim ini. Lu bayar. Lu konten apa namanya? Konten yang gua produksi lu ambil itu lihat oleh puluhan ribu atau jutaan pemirsa lo. Dibagi itu. Kita bisa klaim dan YouTube juga menyediakan itu kan. Tapi memang Sago TV selama ini videonya banyak viral diambil oleh orang Bang karena kita di sini berkumpul orang-orang yang sangat naif jadi nggak melakukan itu. Iya, itu misalnya kalau misalnya untuk beramal bisa. Iya. Untuk beramal. Tapi kalau misalnya untuk sisi bisnis nggak bisa. Sisi bisnis kerugian. Ya. Tapi kalau beramal udah oke, udah mantap. Kita menyebarkan kebajikan. Udah oke. Jadi ya seperti itu. Tapi niatnya untuk apa dulu? Tapi kalau misalnya sudah ada perusahaan segala macam, ya kawan-kawan yang bekerja ini kan tidak dibayar pakai, misalnya apa namanya, udah ya dibayar pakai kopi, kita mereka harus digaji. Ya. Tadi kan ada seperti itu. Kalau misalnya bisnis ya berpikir juga setengah bisnis. Pak Adir kan bukan sebagai jurnalis, bukan. Pak Adir kan direktur, namanya juga Pak Adir. Direktur ya. Lo cukup pilih yang bagaimana setiap hari atau setiap bulan harus memikirkan gaji kawan-kawan. Ya. Dan itu menjadi salah satu proses di dalam pendataan Dewan Pers. Ya. Kawan-kawan sejahtera nggak di apa nama di bagian kesejahteraan, Pak? Iya, ya. Sejahtera nggak? Punya BPJS nggak? Punya BPK? Ya itu.
Tapi kalau Kalau misalnya tim mendirikan, Sago TV tenaga kerja sudah. kalau misalnya mendirikan media ya siapapun juga bisa. Besok kita buat website misalnya dengan harga 1,5 juta itu sudah siap server atau Tapi konsistensi, iya, ke hosting pemberdayaan sosial, kawan, asistensi. karyawan. Jadi kira-kira seperti itu, Pak. Jadi jangan asal-asalan. Kalau misalnya maju ya maju terus. Tapi Nah, kalau jadi pandangan Badi untuk Sago TV sudah beberapa tahun belakangan dan hari ini mau menjadi sebuah media yang profesional, bagaimana Badi melihatnya? ya kan nggak mungkin saya bilang jelek hadir di sini. Itu kan acara Sago TV. Boleh juga, ada masalah Badi. Nggak mungkin. Ada masalah. Tapi kalau Maksudnya di sisi mana Sago TV kalau- lemah yang kira-kira itu bisa di-upgrade? nggak lemah sebenarnya. Jadi bukan lemah, hanya kemudian ya ada beberapa hal yang kosong mungkin yang belum diisi. Ya mungkin ya paham lah. Mungkin masih baru atau apa. Ya. Ada banyak hal yang kemudian belum diisi. Misalnya dari segi kuliner, wisata dan budaya yang belum digarap dengan bagus oleh websitenya Sago TV misalnya. Terus kemudian di sisi kalau misalnya punya tim verifikator untuk cek fakta itu juga bagus. Iya. Itu juga bagus. Ada beberapa. Selama ini kan Sago lebih banyak menggarap sosial budaya dan sosial politik. Sosial politik. Ya budaya sedikit. Tapi kan bagian-bagian wisata, kuliner. Makanya ke depan kita Badi antara website Sago TV dengan channel YouTube Sago TV ini harus, karena channel ini kan induknya website. Induknya Nah, website. Tapi kemudian secara pemberitaan dan atau viral itu lebih viralnya di YouTube daripada websitenya. Ya nggak masalah. Ya, Nggak masalah. Saya sampaikan tadi bahwa media sosial punyanya media. Nah, ini media sosial yang dipunyai media itu jadi tempat untuk mendistribusikan segala hal yang diproduksi oleh media. Ya. Ini kan untuk supaya kita tidak, kalau misalnya ada kesalahan ataupun kekeliruan tidak kena langsung dengan undang-undang ITE, tapi ada undang-undang pers yang melindungi. Kan Ya. seperti itu. Ya. Kalau misalnya kita tidak punya website, tidak punya penanggung jawab utama, ya mungkin tidak terdaftar juga di Dewan Pers, tidak punya perusahaan, kita main langsung di YouTube. Itu potensinya kan lebih besar. Ya. Tetapi YouTube ini kemudian di-embed ke dalam, walaupun YouTube-nya lebih banyak penontonnya itu. Ya, itu hal Kan lain. YouTube-nya kan bukan punya orang juga, kan punya Ya. YouTube-nya kan punya channel. Ya. Ini kayak beberapa media besar itu kan punya program, dia punya program misalnya Tempo program misalnya podcast, punya ya, bocor halus dan seterusnya. Itu kan nyantolnya kan di website. Ada banyak kasus loh Pak Dir. Saya Pak Dir di Aceh ini salah seorang ahli pers yang kalau misalnya ada media berkasus itu saya dipanggil. Dipanggil bisa oleh polisi, bisa oleh jaksa untuk dimintain keterangan saksi. Keterangan sebagai ahli pers. Tetapi atas izin dari Dewan Pers. Jadi surat penunjukannya itu dari Dewan Pers. Saya dipanggil untuk di BAP ya, di BAP saya ngisi BAP terus kemudian ditanya-tanya lagi oleh kawan-kawan penegak hukum. Itu ada banyak media-media kadang-kadang belum sampai ke proses penyidikan ya atau penyelidikan, belum sampai ke proses BAP. Kadang-kadang polisi juga beberapa konsul tanya kalau misalnya kayak gini Bang, bagaimana kayak gini Bang, bagaimana. Misalnya mereka tanya gitu. Jadi ada banyak sekali media di kita ini yang kadang-kadang kebablasan gitu. Mereka punya buat perusahaan atas nama perusahaan media, tetapi mereka tidak punya media. Mereka mainnya di YouTube. Ini kan nggak boleh sebenarnya, nggak bisa. Mainnya di YouTube saja, karena YouTube ya selamanya akan tercatat sebagai media sosial ya. Bukan media yang dibuat sesuai dengan YouTube nggak dianggap media cyber. Ya iya media sosial kan sama dia. WA aja udah media sosial dianggap sama dia. Tetapi dia bukan media yang sesuai dengan standar Dewan Pers yang dibuat. Itu YouTube itu kan hanya Channel. tempat ya, hanya tempat untuk menampung video kan itu. Ya. Jadi
ya dianggapnya kan tetap medsos. Ya. Ya, tetap medsos. Jadi ya kadang-kadang kan bisa kena. Seberapapun misalnya dia buat itu, kalau ada pengadu dia kan tetap merujuk ke Undang-Undang ITE, karena nggak ada contohnya ke Undang-Undang B. Ya. Jadi ada beberapa kasus yang seperti itu juga, misalnya kasus menghalang-halangi wartawan, misalnya ada juga beberapa kasus seperti itu. Ya hampir setiap tahun ya ahli pers itu dibahani dengan aturan-aturan terbaru dari dibahani. Jadi kami kadang diundang ke Dewan Pers untuk dibahani. Kalau misalnya ada aturan baru yang disampaikan, ada aturan baru disampaikan, dibahas. Setiap tahun pengalaman Badi ada selalu? Ada selalu, setiap tahun diajak untuk membahas. Tapi saya belum pernah tampil di pengadilan, Badi. Ada beberapa kawan saya di seluruh Indonesia itu, ada sebagian besar yang sudah tampil di pengadilan. Tapi kalau saya belum, hanya sekedar baru BAP, ya sekedar BAP di kepolisian, biasanya setelah itu selesai. Nah, itu selesai. Belum ada yang di pengadilan. Ya di pengadilan yang semua itu kemarin kebetulan kawan ahli pers dari Medan. Dari Medan. Oke, Pak Adi, terima kasih kehadirannya, dan soal topik-topik lain menyangkut dengan pers itu kita undang juga Pak Adi nanti ya. Terutama juga bagaimana menjadi media profesional yang terverifikasi oleh Dewan Pers dan seterusnya. Dan tantangan media ke depan, Pak. Itu pasti. Baik, makasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.